Hai kawan, kembali lagi di konten receh Talk with Benefit bersama orang-orang yang sangat gemilang pada pagi hari ini. Kita kedatangan teman-teman atau bukan teman, rekan Buana. Tahu ya, kayak tahu banget soal Tahu. Radio Mercu Buana ini Kan ya. kedengeran. Oh yang kedengeran satu kampus ya? Betul. Apanya nih suaranya atau apa? Siarannya dong. Siarannya betul banget. Sebelum itu, Oke. gue harus tahu nih siapa-siapa aja nih sama jabatan nih. Mungkin dari Mbak yang di samping saya, kakak, Mbak. Kakak. Mbak kayaknya Seumuran ketuaan ya. Sebelumnya kenalin semuanya, aku Sahika. Aku di Radio Mercu Buana sebagai R&D-nya, Research and Development. Iya. Halo semuanya, aku Wulan. Aku di Radio Mercu Buana ini ngejabat sebagai media konten. Oke, halo semuanya. Nama aku Asya. Aku di Radio Mercu Buana sebagai Public Relation. Oke, jadi kita sudah kedatangan para petinggi-petinggi dari Radio Mercu Buana. Agak hiperbola ya kayaknya. Soalnya gue pas teman gue Mahen bilang, besok bintang tamunya radio, wah seru nih. Soalnya gue kenal sama teman gue satu di radio, Emil. Itu Iya. kabit gue. Iya, si Emil tuh. Nah, kalau itu beneran petinggi. Itu Dia- iya dia- betul. Dia jadi apa? Dia raja di situ. Soalnya pas nggak lama ini gue pernah sempat sekelas juga sama Emil di kewirausahaan. Oh nyampur. Ketemu sama si Emil gitu. Akhirnya deket lah. Iya, Terus gimana? ya sempat gue udah coba tuh kalau misalkan ini ada ternyata dia jadi orang petinggi di sana. Waduh. Gak sedih. Maharatu. Dia kabit PR-nya sih, jadi wajahnya Radio Mercu Buana. Mantap banget emang dia penyiar juga kan. Iya betul. Nah sebelum masuk lagi nih mungkin ada beberapa orang harusnya udah pada tahu ya kalau kehadiran Radio Mercu Buana kan udah terlalu besar gitu di Mercu. Mungkin bisa diceritakan gitu gimana sih Radio Mercu dulu terbentuk atau munculnya gitu. Munculnya Munculnya. udah kayak anugerah gitu. Iya, anugerah Tuhan. Bisa. Coba deh, kau deh. Mungkin kasihkan dulu. Oke, jadi Radio Mercu Buana itu sejarahnya asik sejarah. Terbentuknya. Bentuknya itu dari anak teknik elektro ya. Teknik elektro betul. Jadi itu awalnya tugas mahasiswa gitu di Tugas sebagian akhir, radio. tugas akhir mahasiswa. Terus akhirnya ya udah berlanjut aja, terus akhirnya disahin dijadiin UKM sekarang. Terus ya udah sampai sekarang kita siaran dan gak cuman anak teknik doang, sekarang isinya dari semua fakultas bisa. Bahkan aku aja bukan dari teknik, bukan dari Vkom, aku anak FEB tapi aku bisa join juga di radio. Mereka Betul. berdua anak Vkom. Vkom. Bisa juga join sih. Ya jadi kayak emang buat general gitu loh. Jadi semua fakultas, semua prodi bisa masuk ke Radio Mercu Buana. Berarti emang udah lama ya? Tahun berapa itu dia? 93. 93. Kamu kan udah di luar kepala ya Bisa gitu. 93 sama bapak gua belum ketemu tuh di Candi Borobudur. Waduh. Sama bapak saya juga belum. Tadinya masih bangun ya. Makanya cukup dulu juga gue sempat tertarik kan masuk ke radio. Sempat ikut apa nih radio kayak Sayang asik. sekali tidak jadi. Iya, Karena gue nggak beneran jadi. asik gitu. Nggak jadi. Soalnya gue bersama 3 teman gue, ada Sani, ada Pandu, dan kita bertiga lagi di kantin. Pokoknya itu sore-sore lagi di kantin. Terus gue lupa siapa namanya gitu. Dia kayak ngasih flyer kan, biasanya ngasih flyer kan di kantin pas aku maba dikasih. Terus gue lihat, wih radio nih, kayak seru dah kalau misalkan jadi penyiar gitu. Habis itu udah kan, gue coba sama temen gue tuh bertiga, ngide ini coba ikut seleksi, pas udah mau LDK-nya gitu, cabut. Nah itu kenapa coba bisa dijelaskan? Gue lupa alasannya, pokoknya gara-gara gue nggak bisa mau ada apa gitu yang kayak Bentrok kayak iya, bentrok jadi acara. kayak, ya udahlah. Terus sama Emil tuh, kenapa nggak jadi gitu. Sama Bang Alif, ada Bang Alif. Oh iya. Ada Bang Alif. Walaupun dia juga nggak kenal gue sih, gue siapa. Cuma gue adalah jadi bagian kecil dari ikut seleksi. Harusnya malu juga kan, lu angkatan 22 kan? Iya, sama gua. Iya. Cuma ya sebatas kayak, wah iya gitu. Nanti kita kenalin ya ke Bang Alif.
Ini Bang Alis tuh sebagai apa, mentornya waktu itu atau apa? Lupa gue, pokoknya gue lagi tuh beberapa kali koordinasinya sama Bang Alif tentang apa gitu pokoknya. Oh, mungkin humasnya Iya, kali ya, mungkin humasnya. Itu makanya bos-bos mau ini kan kayak udah hamin berapa gitu, terus ya gue nggak jadi berangkat. Belum jodohnya. Sayang sekali, padahal seru banget kalau masuk Kalau bisa sama KM tuh bisa jadi petinggi juga. Waduh, bisa jadi Bisa tuh. sama rata gitu. Terus akhirnya gue mendarat di sini, jadi host podcast. Dan sebenarnya gue karena gue sempet ada ngetes siaran kan. Karena dari kalian bertiga ya penyiar semua nih. Iya, Punya semua. semua. Nah gue kan sempet, biasanya tuh ada tuh sebelum LDK kan ada tes siaran. Iya, Iya, percobaan. Iya, siaran percobaan. Nah gue sama Emil. Oh, partnernya. Iya, gue sama Emil tuh. Ingat banget gue, dia marah-marah gara-gara gue bocor. Harusnya kan 1 menit tuh buat inian. Terus kayak dia udah panik, dia udah panik. Kayak apa sih Bang Alis? Dia udah panik. Jangan ini ya. Kadang gue suka bocor ngomong kelamaan. Gitu. Jadi gue sempet ya walaupun cuma sekali gitu, cuma kayak gue dapat gambaran. Tapi sebenarnya kayak antara podcast dan radio jadi penyiar itu mirip-mirip atau gimana sih kalau dari sudut pandang kalian gitu? Kalian sama-sama penyiar gitu. Sebenarnya mungkin sama, cuman teknik ngajak ngobrolnya tuh beda. Kalau misalkan siaran tuh lebih kayak ngajak ke pendengarnya, sedangkan kalau podcast kayak gini aja, kayak ngomong sama gue sama lo gitu. Jadi kayak nggak ngomong ke audiensnya, cuman kalau misalkan kita siaran, itu tuh kita ngajak audiens buat ngobrol bareng. Tuh. Ada tambahan dari teman-teman? Iya sih sama. Cuma bedanya kalau siaran lebih compact aja kali ya, karena biasanya tuh tujuan si listener radio ini tuh nggak cuma untuk dengerin kita aja, tapi untuk cari hiburan dan dengerin lagu gitu sih kalau dari aku ya. Bedanya palingan kalau di siaran tuh kan ada banyak lagu-lagu kayak gitu. Kalau ini kan cuman kita ngobrol-ngobrol aja kayak gitu. Oh iya, sama itu tuh gue jadi paham kalau misalkan ini ngatur tempo pendengar kayak lagu yang beat up beatnya sekian mbpm, sekian mbpm dari golongannya merah, kuning, biru, hijau ya? Nggak ada hijau. Nggak ada hijau. Merah biru kuning. Oh, merah biru kuning. Nggak ada hijau, nggak ada hijau. Karena gue disuruh nyusun kan, pilih lagu ini. Terus abis itu, makanya pas siaran lagi tuh gue siaran percobaan apa ya? Nostalgia gitu dah. Oh, nostalgia ya, kalau nostalgia. Iya, sore apa gitu, gue lupa. Pokoknya nostalgia lah, bahas-bahas mainan apa? Zaman dulu gitu ya. Mainan zaman dulu gitu. Yang bikin skripnya si Emil nggak ya? Karena gue kan busuk penulisan gue. Apa ya? Nggak kerja ya? Pantes ya. Kayak itu salah satu bad memories dia jadi penyiar awal-awal. So gue emang partner gue gitu. Iya, gue agak susah buat nyusun kalimat tuh kalau misalkan secara tertulis ya. Gue kayak ya udah lepas aja. Tapi padahal yang langsung jadi penyiar tuh enakan poin aja, misalnya kayak mau ngomongin apa nih, misalkan bean bag gitu, ya udah kita kayak cuma dikasih satu kata, terus kita nanti kembangin lagi topiknya gitu. Sebenarnya enakan kayak gitu sih sebenarnya. Sama ini gue susah kalau adlibs, susah itu. Oh iya, tapi iya sih itu. Iya sih. Kan salah nyebut, kasihan brandnya Iya, benar, atau benar. komunitas acara yang mau dipromoin. Terus ya karena gue emang jatuhnya belum anggota gitu, baru menyelupkan seujung kaki gitu kayak wih, radio. Kayak di radio kan waktu pas tuh gue di awal-awal kan dikasih tahu tuh kegiatannya apa yang pernah dilakuin. Selama ini nih dari kalian bertiga gitu, kira-kira selain kegiatan nyiar yang daily gitu kan, daily kan kalian dapat jadwal masing-masing. Iya, betul. Ada nggak itu kegiatan di luar mercu gitu sebagai radio Mercu Buana sebagai anggotanya? Pastinya ada ya, banyak banget bahkan. Kayak contoh tiap divisi aja tuh kita punya prokernya masing-masing, dan untuk secara generalnya tuh kita juga punya prokernya lagi. Cuman gimana ya? Mungkin boleh dulu nggak pertanyaannya tadi? Kayaknya nggak bisa Kita santai kayak misalkan di kegiatan keluar dari kampus kan. Oh, ya mungkin delegasinya gitu Iya, kali ya. kayak ada apa? Kan kayak gue sering lihat kalau misalnya ada konser atau apa, pasti community partnernya Radio Mercu Buana. Itu salah satu proker di PR juga kali ya. Terus kita tuh biasanya juga sama suka main sama
komunitas lain sama radio swasta kampus lain, radio swasta kampus lain. Itu kita juga sering bikin acara atau ketemu, kita saling tuker. Misalkan mereka datang ke acara kita, nanti kita juga datang ke acaranya mereka kayak gitu. Ya ada studi bandingnya gitu. Oh ya studi banding. Iya, terus kalau misalkan yang liputan itu tuh lebih ke tugasnya PR sih sebagai ngeliput acara itu dari awal sampai akhir. Media partnernya lah gitu. Berarti kayak ketemu UMN ada radio juga kan? Iya ada. UMN, yang gue tahu UMN doang soalnya sama mercu. Banyak kok banyak. Oh banyak. OMN, Unter, RBL. Ini Bel ada Bel. Ada di luar. Jadi kayak menarik gitu. Gue tertarik pas awal join tuh karena salah satu yang paling proper ya Instagramnya Radio Mercu Buana gitu pas ngeliat pertama. apa MC? Gue pas awal-awal tuh masih Mbak Salsa, Kak Salsa, anak kayak itu. Salsa. Siapa? Mana ya? Salsa itu angkatan berapa ya? Dia anak psikolog kalau nggak salah. Kayaknya menyelaminya terlalu jauh ya kayaknya. Menyelam terlalu. Ya pokoknya angkatan itu. Wah, waktu yang Salsa ingat ya? Enggak. Jujur enggak. Apa jangan-jangan di radio lain kali. Oh, nggak tahu gua. Apa gua salah sebut nama ya? Iya sih kayaknya. Ini nama panjangnya kali ya, Salsa. Oh, kaitan kali, kaitan. Itu psikologi. Iya. Enggak ada. Adilnya Salsabila bukan? Iya. Yang gede badan, yang tinggi badannya. Tinggi gede dia. Ada pokoknya kayak orangnya tinggi. Anak markom deh kayaknya deh. sih? Bukan psikolog. Hijaban? Enggak. Iya, Kaitan. Ada. Iya, Intan. Lupa. Maaf ya. Lupa. Mak, udah lama. Maklum umur ya umur. Iya, gua cukup tertarik gitu pas masuk. Tapi kegiatan selain kayak studi banding gitu, kayak misalkan kalau konser tuh beneran datang sebagai media partner gitu. Beneran datang. Itu juga penasaran kayak. Malah kadang-kadang tuh ini sumpah ini tuh powerful banget ya ID card. Pernah waktu itu foto sama vokalisnya Neck Deep itu cuma nunjukin ID card tuh. Seriusan foto sama Neck Deep? Temen kita. Temen gue kayak Damn. kayak gini, media. Oh iya, langsung gitu. Terus foto sama vokalisnya Neck Deep kayak Seriusan gue. pas The Pengen Sound nangis. Project. Pengen nangis Gue nonton Neck Deep-nya aja belum kesampaian, dia udah foto sama vokalisnya. Iya, cuma nunjukin ini doang kayak sebagai media, langsung dikasih jalur gitu. Tuh. Iya sih. Ada yang privilege. Bisa privilege dari radio tuh kayak gitu, bisa ketemu artis segala macam. Terakhir Prince Hussein kesini. Iya. Oh iya, soalnya iya gue ingat temen gue pernah band DKV tuh pernah diundang ke radio Apa nama di bandnya? Flipping Max. Oh iya. Oh, pernah. Nah itu masih ingin gue juga. Oh. Ya itu yang ngebikin komunitas DKV Dikasih. musik. Iya, pernah siaran bareng. Dia di Itu. Alternatif Prime ya kalau nggak salah. Iya, di Alternative Prime. Kita habis ngeluarin single baru tuh dia. Nah sekarang masih nungguin single kedua yang nggak keluar. Nanti kalau misalnya single keduanya ada lagi, Iya, kita kabarin aja kalau Oh kalau- boleh. Boleh lagi nunggu rilis, nggak tahu mereka gimana mixingnya. Masih nunggu ya TCM. Ditunggu single kedua ya TCM. Station. Tuh di radio Mercu Buana ntar di play. Iya sih benar. Nanti tinggal calling UU aja UU. Ya, bisa calling MD-nya aja gitu. Bisa. Jadi makanya kayak gue kadang tanpa sadar juga kadang sering bersinggungan gitu sama radio, kayak ada apa ngeliat kayak radio Mercu Buana. Gue sebagai anak mercu yang cinta kampus. Next banget. Iya doang merah dia megang merah UMB. Praktekin kasih Tapi memang sepowerful itu kalau misalkan sebagai apalagi kan jatuhnya komunitas ya. Kayak Neck Deep, gue masih ngerasa tersenggol ego gue untuk kayak anjir Neck Deep. Gue dengerin Neck Deep. Kayak seru udah gitu kayak gitu. udah bukan KMI lagi ya, petingginya udah sampai langit-langit gitu kalau ngetek di. Berarti artis pernah juga di atau Pernah. iya musisi-musisi gitu ke studio. Biasanya band-band gitu Iya, sih kan. Jadi kita tuh gak cuma siaran sama antara anggota aja, tapi kadang suka datangan tamu gitu ya. Iya, kalau ada rezekinya lah. Kalau ada rezeki itu kan bisa lah undang-undang. Tapi band kampus lain DKV itu pernah nggak yang lain gitu? Di kampus dari prodi lain gitu? Pernah. Enggak kampus kali ya.
Tapi biasanya ya. Tapi band dari mercu maksudnya band internal gitu, ada yang pernah masuk gitu nggak? Ada yang pernah datang juga? Nggak tahu. ya jujur mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah, cuman karena kita nggak terlalu hafal banget ya dari mana. Iya, Cuman betul. kalau untuk band yang baru mulai muncul atau baru mulai ada lagu 1-2 gitu itu udah sering banget siaran bareng kita. Oh, gitu. Band-band baru lagi tuh mau mempromosikan lagunya kayak gitu. Dia sering Masih sih ke kita. underground gitu. Iya iya. Mm-mm. Karena banyak juga yang diundang jadi kita nggak hafal. Iya, sih, iya. rame kan. Ada inian kan kayak yang khusus buat inian bintang tamu gitu. Ingat gua ada ya. Kayak section inian buat penyiarnya. Kalau enggak sih, kalau misalkan program mah. Iya, program maksudnya. Enggak, Iya. program khusus itu menyesuaikan Iya, aja nyesuaiin. sih. Kadang-kadang tuh Menyesuaikan biasanya- bintang tamunya iya. aja. Misalkan artisnya datang atau musisi gitu itu biasanya kalau nggak di musik prime, alternatif prime, kalau nggak di YSL. Soalnya Gitu. masih masuk sama segmentasinya gitu. Kan kalau misalkan yang datang musisi tapi ternyata di Santera Kuman yang bahas makanan kan agak Nggak nyambung kan. agak bingung gitu bahas apa. Tapi sekarang anggota aktifnya berapa sih? Waduh. Banyak tapi banyak. Banyak sekitar Banyak. 70-an. Iya, 70-an. 70 orang 70-an. Itu 3 angkatan ya, 3 angkatan. Iya. Cuma 1 angkatan. Berarti angkatan 21, 22, 23. 21 sisa dikit lah. Iya, sisa Banyak dikit. yang Karena udah lebih kebanyakan yang aktif. lulus kan. Iya. Masih Oh, kehitung iya. jari lah kalau udah tapi kayak karena Berarti- baru masuk lagi kan 24 jadi ada penambah. 22, 24 ya tuh si Evra tuh. Iya. Dia penyiar. Efra asli. Operator. Oh, operator. Lu harus penyiar, Pra. Dan jiwa-jiwa introvert itu tuh gak terkurung terus di dalam badan. Ya tapi dia bawel banget aslinya. Iya, emang gitu dia. Jadi bawel. Tapi kalau orang baru kayak kak ini kan. Iya, Tapi emang pas udah gitu. cair baru ini kan. Oh, iya, emang Baru gitu bisa dia. ngomong. Harusnya dia penyiar. Woi, ngapa lu kagak penyiar? Tuh ini notes buat Efra ya. Iya, buat Evra Buat tuh Evra. dikasih tahu lu kasih kesempatan untuk hidup kedua kali ya. Ya udah, Eva ulang lagi ya dari awal. boleh. Dia gitaris soalnya. Dia gitaris, dia lead gitar dia di band angkatan juga. Jadi emang DKP tuh lagi nginiin band lagi kita nih coba untuk nginiin musiknya, mendorong nih. Orang kan biasanya kalau sama seni sama musik kan biasanya agak bersinggungan. Iya, Jadi iya. teman-teman gue coba untuk ya siapa nih yang bisa gitu kayak kalau misalnya ini bisa di-follow aja di IG-nya nanti dikasih. Tuh gua promoin tuh, gua promoin dikasih. Kak, tapi mungkin Efra itu masuk operator gara-gara kan dia megang gitar kan. Itu tuh kita di operator juga ada giniin mixernya, terus Oh kayak iya. iya, soalnya kan kalau band setahu aku ya itu tuh ada beberapa tools atau apa ya kayak ada Iya, efek, iya. ada apa gitu. Mungkin dia juga sambil belajar kali sebagai Oh, dia anak mau- band gitu Dia kan. mau ngulik audionya ya. Iya, dia Evra mau lu ngulik dibelain. audionya. Mau jadi soundman ya? Mungkin. Cari-cari Dia sound pengen band. jadi soundman Evra. Itu soalnya pas gua tahu Ada yang mau ikutan, ada yang mau ikutan. Kalau emang ini sekarang Dili. gue taunya dia masuk radio tuh karena ini apa sih namanya dari SG-nya dia. Gue lihat, bocah beneran masuk ke radio ternyata. Jadi dia nggak tahu kan, gue juga jarang ketemu. Kadang ketemu kalau di dormitory doang di inian musik, di lab musik gitu. Makanya, wih ternyata bener nih ada DKP. Soalnya harusnya tuh pas lagi itu kalau gue jadi Kalau bertiga jadi. itu, karena temen gue doang operator kan, gue doang yang milih nyiar. Itu harusnya jadi 3 orang DKP pertama. Benar. Karena si Evra yang pertama kan. Iya, khusus DKV ya. Kalau Iya. misalkan FDSK tuh ada juga sebenarnya Ada. anak 21 di interior. Makanya harusnya tuh kita bertiga yang pertama. Udah nggak apa-apa. Temen gue yang satu udah cabut kuliah. Efra the only one ya sekarang ya. Efra sebagai pencatat sejarah gitu. Emas gitu dia sekarang. Iya dia. Iya. Keren kamu Evra. Dikit lagi kamu desain. Semangat ya Efra. Santai Eva. Semangat. Ya, Itu tapi kan- kita emang Efra. Tuh Evra, hoki lu Evra. Terus kalau misalkan nih, misalkan ada orang nih mau masuk radio. Sebenarnya gue nggak tahu ya apakah ada perubahan regulasi atau gimana. Minimal semester berapa sih? Semester 3 minimal. Apanya? Minimal. Untuk Buat masuk, daftar kan. join. Oh, masih Iya, buat semester masuk 1. Oh maksimal semester 3. Maksimal semester 3. Berarti masih tetap sama. Iya. Masih tetap sama. Sebenarnya tergantung juga sih dari apa namanya divisi acaranya, ada proker penerimaan gitu kak, dan ada divisi penerimaan, divisi acara yang emang mereka yang buat aturannya kayak mau ngambilnya tuh yang kayak gimana gitu. Mungkin tiap tahun beda-beda, cuman yang terakhir yang aku pegang itu
masih sama, masih semester 3 maksimal. Oh. Jadi tergantung ya nanti angkatan 24 gimana bikinnya. Iya. Oh gitu. Soalnya kemarin yang gua ngeliat bootnya Radio Mercu kan di bawah, di apa? Yang pas waktu UKM pada naruh boot kan yang cukup boot. rame kan. Radio Mercu udah salah satu. Cukup berisik sih. Iya. Tapi itu kan cuma berisik sih. Cukup rame makanya gua kayak terus gua ngeliat wah ada Emil. Ya udah cuma saya hai aja. Ternyata dia jadi Maharatu di sana. Itu dia. Hebat sekali kamu Emil. Keren Emil. Dia mau menguasai memegang semua kendali radio ya. Iya. Beneran kayak mau diktator. Apa satu lo bikin gua kayak Aduh, kayaknya gue pegang panas siapa yang ngomongin gue ya. Diktator. Oh Emil walaupun kita tidak sedekat itu tapi dia lucu orangnya. dia tuh kadang-kadang gitu. Karena dia suka ngeblank. Iya, dia tuh kadang-kadang kalau marah, sama gue ya sebagai staffnya itu tuh kayak kalau marah kayak cuma ngasih emot stiker gini doang, kayak tolong ya sama emot stiker gini. Gue tuh takut. Silent treatment ya. Iya betul. Oh Emil maaf ya, emang kita lucu tapi Anda lucu Emil. Anda sentuh Emil. Salah satu partner siaran kayak, hah emang bener ada gituan? Gue jelasin. Gitu. Jadi kayak gitu gue bahas mainan-mainan jadul kan. Kan lagi itu jadi zaman lato-lato. Terus gue bahas lato-lato. daun singkong tuh bisa dijadiin wayang. Terus dia kaget. Kalian tahu nggak kalau daun singkong bisa dijadiin wayang? Jujur enggak. Nah, Baru tahu sekarang. Iya. Dan Yang aja enggak. daun singkong tuh bisa dibuat jadi wayang, bisa dibentuk jadi wayang. Ukir-ukir gitu. Abis ini kita buat ya. Abis ini kita buat. Kita ada kru tolong daun singkong ya, daun singkong. Jadi daun singkong kan cuma ada di nasi padang ya biasanya kan di Iya. nasi padang. Ini Karena dijadiin wayang. Dijadiin wayang bisa. Jadi kayak dibentuk kan daun singkong tuh bagian batang daunnya tuh masih bisa dililit-lilit gitu. Diukir-ukir gitu. Enggak dililit-lilit. Oh, Jadi kayak wayang dililit-lilit. golek bukan wayang kulit. Jujur gue masih nggak Jujur kayak kebayang. otak kita nggak nyampe deh. Soalnya gue mainin itu. Emang apa gue yang Oh kuno ya? iya, beneran main iya. itu dulu. Beneran. Tapi daunnya kering kan berarti Enggak kan? daun basah. Basah, bisa Karena dulu- bisa tegak berdiri. Jadi kayak sedotan kan kalau dililit-lilit gitu kan bisa berbentuk. Dapat gambaran nggak? kayak rotan, kayak kursi rotan. Iya. Konsepnya tuh kayak kursi rotan. Cuma rotan. Kita nggak tahu. Tolong nanti, Kevin tolong ditampilkan ya wayang dari daun singkong. Tolong ya Kevin ya. Kevin tolong wayang dari daun singkong. Sumpah itu beneran ada. Itu gue bahas itu si Emil kayak, hah seriusan ada? Iya Emil ada. Gue nggak tahu. Berarti emang kalian. Nah, Emil aja yang pinter nggak tahu. Ada kita bertiga kosong. Dia aja yang Maharatu. Iya. Emang itu kadang gue bocor kayak gitu, gue bahas topik apa gue suka nyamber jadi lama jadi gitu terus. Oh iya. Katanya, Ini bahaya ya kalau ajak ngomong jam 12 ke atas takutnya. Iya. Malam makin malam gitu. Emang kayak udah iya. Terus akhirnya ya udah langsung masuk lagu. Berarti emang tempatnya di podcast aja, bukan Iya, di penyiar. betul. Tapi bisa juga sih dipelajarin hal itu. Iya. Terus di sini juga gue sering diomelin. Kelebihan waktunya ya. Bocor ya sejam 40 menit jadi sejam. Kayak kemarin tuh pas sama kemarin tuh Al Farouk ya. Iya sama Al Farouk tuh bocor juga tuh. Karena gue emang suka ngobrol dan cerita gitu. Jadi kadang suka kalau nggak ada ini juga nggak ada waktunya. Kayak kita selesai jam 2. Tapi Kasih kan ya kalau Iya. Kasihan editor bingung deh. kata Mau Kevin, aduh ini kerjaan gue lagi. Iya, kasihan Kevin.